Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini I just wanna sharing how to scoring of histopathological patient. So, langkah pertama yaitu mengumpulkan referensi dari berbagai macam tipe kerusakan dari organ yang akan kita amati. Contoh nih, ini kan aku lagi ngamati insang. Jadi aku cari kerusakan yang terjadi pada insang, jenis-jenis kerusakannya, terutama karena fokus risetku yaitu karena parasit dan bakteri, maka aku cari fokusnya ke jenis kerusakan yang disebabkan oleh kedua hal tersebut. Dan jangan lupa untuk menentukan perbesaran yang akan kita gunakan, karena saat kita mencari referensi jenis kerusakannya itu banyak, dari perbesaran 100 kali, 400 kali. Jadi dari awal itu kita harus tentuin perbesaran mana yang akan kita gunakan. Kayak aku nih, ini ada dari file yang aku kumpulin, ada yang perbesaran 100 kali, ada yang perbesaran 400 kali. Nah, 400 kali ini lebih kayak ngefokusin jenis kerusakannya. Kalau secara diperbesar itu gimana sih histopatologinya? Nah, itu penting sih. Karena biasanya dosen minta yang jelas kayak gitu. Sedangkan kalau yang 100 kali itu cuma hanya kayak sebagai view aja. So, we can see kalau yang di aku view ini 400 kali ya. Itu kan jadi terlihat ya strata dari lapisan kulitnya. Nah, itu apa yang terjadi pada setiap strata itu yang bisa kita tampilin jenis kerusakannya itu. Epidermisnya gimana, terjadi inflamasi or something like that, or hemorrhage, kayak gitu. Untuk marking dari kerusakan histopatologinya itu bisa dilingkari dan dikasih kode huruf seperti kayak I, inflammation, H, hemorrhage, or K, congestion. Nah, for example, gambar yang sebelah kanan ini yang A1, itu kan aku kasih kode K, H, N, I. Sedangkan yang A0 itu gambar dari kulit yang normal jaringannya. Karena bentuknya persegi panjang, maka dibagi dua, it's mean 90 ya, kanan 90, kiri 90. Kemudian karena kerusakannya ini sedikit, maka dibagi lagi jadi 4, maka masing-masing 4 dan itu untuk cara. We can see that right image shows itu sudut 45 derajat. Karena yang congestion ini besarnya kurang dari 45 derajat, maka 45 derajat ini kita bagi lagi. Bisa kita tambah garis lagi teman-teman. Jadi 20 derajat kan. Jadi congestionnya ini about 20 derajat. Kemudian kita lihat I-nya, ini karena kurang dari 20 derajat, maka 10% atau 10 derajat. Oke, first, kalau mau pengamatan histopatologi itu, jadi satu preparat organ di objek gelas itu kita bisa amati dengan ngambil sampling yaitu zigzag. Jadi kasih kode A, B, C, D sampai E dan F. 6 kan, 6 sampling. Berarti nanti pembaginya yaitu 6. Kemudian ini kita kasih contoh kayak yang A1 ya, A1 dari gambar A1, contoh kayak K-nya tadi kan 20%, kemudian I 10%, dari dibagi tadi, dibagi-bagi, kemudian hanya itu about 15%. Jadi nanti kita bisa lihat di gambar sebelah paling kiri yaitu A, hiperplasia. Nah, ini kan hiperplasia dan fusi ini di insang. Nah, berarti kita ganti yang hiperplasia jadi kongesti, kemudian hemorrhage, kemudian sama inflammation. Dan kita tulis
kerusakannya kita total. Kalau di situ kan 35% totalnya. Jadi nanti kita congestionnya 20%, inflammationnya itu 10%, dan congestionnya itu hemorrhage-nya itu 15%. Jadi kita total. Kemudian lapang pandang selanjutnya yaitu lapang pandang B. Kita juga men-scoring berapa kerusakannya sesuai kerusakan dalam satu lapang pandang. Jadi lapang pandang A tadi sudah, sekarang pindah ke lapang pandang B. Kemudian setelah dapat total kerusakan dari A, B, C, D sampai F, kemudian itu kita total. Kita total dan dibagi 6. Dibagi 6, kenapa? Karena kita pengamatannya ada 6 lapang pandang. Setelah ketemu nilainya, maka dimasukkan ke scoring. Maka termasuk scoring 2. Karena scoring 2 itu kerusakannya itu dari 2 range-nya, dari 26 sampai 50%. Dan kita dapat 32,16. Salah satu literatur yang aku gunain yaitu menurut Mahasri 2007. Di situ scoring 1, it's mean kerusakannya itu kurang dari atau sama dengan 25%. Sedangkan kita dapat 32%. Maka scoringnya yaitu 2.